Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jikalau kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah lah yang menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu itu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita karena Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Allah menjadikan orang kafir itu, kalimat orang kafir itu rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jamaah Jumat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberi karunia, inayah, taufik, hidayah kepada kita untuk bisa menghadiri ibadat Jumat ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus bisa beribadah kepadanya di semua keadaan hidup kita. Khutbah ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kata yang sering dan populer kita dengar, mungkin tidak begitu kita pahami dengan baik, sehingga mungkin bahagian dari khutbah ini semacam meluruskan makna kata yang terkandung di dalam kata sabar secara khusus. Satu kalimat dalam Al-Quran yang sering kita dengar, bahkan sering disebutkan orang, adalah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi terus terang ketika kata-kata ini diucapkan, ini tanpa respon. Artinya tidak ada sentuhan khusus yang menyebabkan kita mengira bahwa kesertaan atau kebersamaan atau kesabaran di sini maknanya adalah kreatif, produktif, progresif. Jadi yang kita sikapin berbicara tentang sabar itu selalu dengan pendekatan pasrah. Apapun ceritanya ya sudahlah, memang harus begini dia. Jadi kesabaran yang kita sering pahami ini lebih kepada peristiwa musibah yang menimpa kita, yang akhirnya kita tidak berdaya, lebih kepada menyikapi dengan sikap ketidakberdayaan kita. Padahal kata-kata ma'a itu artinya menyertai, mendampingi, bersama, menemani. Bisa juga, ya nggak mungkin kalau bapak pergi dalam sebuah perjalanan bersama pimpinan, terus kemudian singgah makan. Kan rasanya nyaris muskil itu kalau kemudian, apalagi ini pimpinan orangnya peramah, pemurah. Biasanya ya urusan makan dia yang atur gitu. Artinya biaya makan sudah dia yang tanggung. Kalau kemudian harus menginap, dia yang booking hotel dan sebagainya. Jadi kata-kata ma'a di sini itu lebih menempatkan posisi Allah akan mendistribusikan semua bentuk pertolongan, penguatan, agar posisi kita dalam perjalanan itu tidak akan mengalami proses penurunan. Dalam hal ini tentunya penurunan maknawiyah atau ruhiyah kita. Misalnya, saya belum bicara misal, tapi saya ingin lanjutkan dulu bahwa kata sabar kita kehilangan, padahal mafhum mukhalafahnya itu adalah kerja. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini kan jawaban dari apa yang biasa kita baca dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembahmu,
kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Allah jawab, wasta'inu bis sabri was salah. Kalau memang mau minta tolong, bis sabr. Kan ini unik ini. Ayatnya kemudian, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau wasta'inu bis sabr, artinya apa? Allah tidak bicara apa yang kita mau, karena yang kita mau itu urusan kita. Mau apa? Mau naik jabatan, mau kaya, mau menikah, menikah dengan perempuan cantik yang soleha, mau punya harta banyak, sekelas hartanya Bill Gates misalnya, mau jadi punya jabatan presiden, Allah tidak peduli. Mau bilang selama itu kebaikan, Allah tidak peduli, karena apa yang membuat kita punya harapan, punya tujuan adalah masih adanya nafsu atau ambisi dalam diri kita. Allah tidak larang itu. Allah tidak larang kita minta apapun sama Dia selama itu kebaikan. Tapi yang Dia tahu sering terjadi dalam mewujudkan apa yang kita mau, kita cenderung tidak sabar. Maka Dia ingatkan, wasta'inu bis sabr. Kalau memang meminta tolong, sabar. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar di sini adalah pertama, fokuslah pada apa yang kau inginkan itu. Sudah, aku sepakatlah kira-kira begitu. Jangan lari dari situ ya. Karena kalau lari dari situ itu pelin-pelan nanti. Mana yang sebenarnya mau? Nggak jelas juga. Kemarin kau bilang mau ini, sekarang berhenti jumpa ini, kau berhenti di sini. Jadi ini bentuk ketidaksabaran. Jadi pembangunan sebuah karakter juga membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran yang dimaksud di sini pertama, fokuslah bahwa kau menginginkan karakter yang positif. Kedua yang dimaksud dengan fokus, gunakan semua sumber daya yang memang sudah ditetapkan dan sudah kau punya, sudah kau miliki, untuk kemudian mewujudkan apa yang kau mau itu. Itu urusanmu. Jadi kalau mau minta kaya, jangan berdoa di masjid. Karena kaya itu dia material, dia zahir. Dan itu harus diperoleh melalui proses kerja. Jadi kalau kerjamu cuma doa, itu sama saja kau memaksa Tuhan untuk kemudian melakukan pekerjaan yang sebenarnya itu pekerjaanmu, bukan pekerjaan Tuhan. Gitu. Jadi makna ketika Allah mengatakan wasta'inu bis sabar, sabar itu mafhum mukhalafahnya, fokus sama tujuanmu. Oh ya, saya mau menjadi seorang pejabat hebat, saya mau jadi pengusaha hebat. Sehebat apa? Harus real. Supaya nanti kalau sudah real akan lebih fokus. Makanya kalau anak-anak itu ketika ditanya apa cita-citamu, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, itu enggak real itu. Itu masih normatif. Suruh sama dia, lebih tepatnya apa? Oh, saya mau dokter. Dokter banyak, nak. Dokter apa? Saya mau dokter mata. Oke, baik. Kalau memang mau dokter mata, fokus pada semua itu. Sehingga ketika kau belajar, kau fokus untuk kemudian menarik semua sumber pengetahuan tentang mata. Kemudian arah pendidikannya ke sana. Itu yang dimaksud dengan fokus tadi. Dan menggunakan sumber daya yang mungkin untuk mewujudkan itu. Jadi coba perhatikan berapa banyak orang tidak sabar di sini. Maaf, saya ambil contoh, ada orang pingin jadi pejabat hebat atau jadi pengusaha hebat, nggak sabar, minjem dukun. Itu bentuk ketidaksabaran dan Allah tidak suka itu. Terus kemudian apa? Ya baiklah kalau memang itulah maunya Allah. Jadi untuk apa dia bilang innallaha ma'as sabirin? Karena Allah tidak pernah membenarkan seorang yang sudah bekerja pada rel seperti kereta yang berjalan di atas relnya dengan fokus tujuan yang sudah jelas, itu tidak dibiarkannya berhenti di tengah jalan itu. Dia sudah memiliki sistem kendali, apakah itu servis dan sebagainya, yang kemudian memungkinkan agar kereta ini bisa sampai pada stasiun yang dia tuju. Jadi peran Allah dalam kesertaan kita mewujudkan apa yang kita inginkan adalah sebenarnya kan ada wilayah. Wilayah apa? Wilayah ketidakpastian. Wilayah ketidakmungkinan. Walaupun sudah luar biasa plan ini, manusia itu tidak bisa memastikan bahwa ini pasti terwujud. Dan inilah wilayah kerja. Kalau mohon maaf saya mungkin memakai bahasa yang tidak layak disifatkan kepada Allah, tapi saya hanya memakai bahasa yang mudah kita pahami. Inilah wilayah kerjanya Allah.
Jadi kalau Sumatera Utara mengalami proses krisis listrik misalnya, itu nggak urusan Allah, itu urusan kalian. Masa kalian suruh Allah turun dari langit ngurusin listrik, setiap mati lampu doa sama Allah? Itu urusan kalian. Di mana masalahnya? Mungkin manajemen kepemimpinan, manajemen prosedur kerja, operasional, atau mungkin kalian mengalami masalah dari sumber dayanya tidak ada. Maka aku sudah kasih sama kalian otak, berpikirlah dengan itu. Optimalkan kemampuan kerja kalian. Nanti pada tingkatnya memang sudah tidak mungkin lagi kalian menggunakan itu, baru aku yang kerja. Jadi bahasa innallaha ma'as sabirin, Allah mau kita tetap lurus di posisi itu, dan dia sudah deal. Dia pasti akan kasih itu. Karena ternyata titik keberhasilan yang akan dituju orang dalam kerja itu tidak selamanya adalah hasil-hasil material. Berapa banyak orang yang bisa mencapai apa yang dia kira dia sudah sampai pada titik sukses, ternyata dia tidak sukses, dia gagal. Dia hanya berhenti sebentar di puncak sukses itu, karena setelah itu dia terjun turun. Dan itu terjun bebas misalnya. Apakah dalam bentuk terkena kasus, atau kemudian terbelit oleh masalah yang tidak pernah membuat dia bahagia di puncak sukses itu. Makanya Allah tidak menawarkan sekedar sebuah kebahagiaan dalam posisi material, tapi kebahagiaan dalam arti kata bahagia yang hakiki. Karena tidak, ukurannya bukan rumah besar. Coba bayangkan, Nabi pernah buat sebuah ilustrasi yang luar biasa menarik. Ketika seorang sahabat bertanya tentang bagaimana dia bisa mendapatkan kehusyuan. Khusyuk itu kan ketenangan, rasa nyaman, tidak terganggu, konsentrasi penuh. Uniknya, Nabi menyuruh orang itu untuk menjumpai anak yatim, menyapu kepalanya, sayang sama dia, dan menyantuninya. Coba bayangkan. Apa Nabi bilang, buat masjidmu itu nyaman, kalau bisa ber-AC, karpetnya kalau bisa dari bahan sutra yang lembut, dan tidak. Karena khusyuk itu bukan di posisi fisik atau material. Dia lebih kepada suasana batin. Dan kau tidak bisa mendapatkan itu kecuali kau memberi. Maka Allah kawinkan orang susah dengan orang senang, pemimpin dengan rakyatnya. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa saling. Dan kau akan bisa merasakan kebahagiaan sebenarnya adalah ketika kau membantu banyak orang. Saya pikir kita punya perasaan yang sama ketika kita pernah tuntas membantu orang. Ada perasaan yang nggak bisa dibeli kemanapun itu. Tapi kalau kita tanggung atau kemudian berharap dari bantuan itu, dari pelayanan itu, ada pemberian orang itu dalam bentuk pujian kepada kita, maka itu juga akan melelahkan kita nantinya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita dalam perjalanan menuju sukses hidupmu itu sabar. Tapi kemudian ada yang menarik, wassalah. Ini kok unik ya, Allah kasih rahasia sukses, satu sabar, satu sholat. Apa urusannya? Ketika kita bicara sabar, ternyata Allah itu sudah kasihkan semua perangkat sukses, dan lakukan itu. Kantor kita saya pikir punya guideline bagaimana karakter pegawai harus muncul. Dan tidak boleh minjem, tidak boleh nyampur aduk. Ini, oke, ini garis dasar. Pegawai harus punya sikap seperti A, B, C, D dan sebagainya, dan tidak boleh lari dengan pola pegawai di kantor lain dengan target kerja atau target hasil pekerjaan yang atau material pekerjaan yang sama sekali berbeda. Itu yang dimaksud dengan guideline. Kalau mau bicara surga, jangan cari Tuhan lain, karena yang punya surga cuma Allah. Tapi kalau mau bicara kaya, setan juga bisa kasih kekayaan. Karena Allah memang membenarkan kekayaan itu sebagai alat bagi setan untuk memperdaya kita. Tapi kalau kita mau berhasil dalam makna bahagia dari kerja, jangan cari dari sumber yang lain. Karena Allah yang akan membantu itu sebenarnya. Maka kemudian kenapa harus sholat juga? Karena uniknya, sholat ini adalah, kalau sabar tadi adalah rangkaian atau peringatan untuk kerja, sholat adalah bahasa ketundukan, di mana itulah doa yang paling puncak. Salat itu artinya di semua lini kita, makanya orang Islam itu dalam semua keadaan dia tidak boleh berhenti salat. Kalau sehat ya oke, tapi kalau sakit parah kali Pak, apa boleh berhenti? Tidak boleh, dia harus tetap salat. Itu bahkan di waktu seperti itulah dia harus memperbanyak salatnya. Maka Nabi itu kalau situasi sedang tidak enak, dia lebih banyak salat.
bahkan perang, kita malah dianjurkan tetap menjaga jamaah, karena perang itu komunitas yang bergerak. Pasukan itu tidak satu orang, dia satu kumpulan orang yang kemudian mereka berperang, dan mereka harus sholat bersama supaya Allah mendengar bahasa yang sama mereka. Karena sholat itu adalah komunikasi batin kita hakikatnya kepada Allah dengan bahasa, wahai Tuhan, kami minta ini. Aku sudah sukses hidup, aku tidak merasa punya masalah, apa aku boleh berhenti sholat? Tidak. Karena tidak ada manusia yang boleh mengklaim bahwa dia tidak punya masalah lagi. Itulah kenapa. Dan sholat ini apa sih? Kenapa Tuhan memaksa saya sholat? Allah tidak memaksa. Karena cintanya dia kasih itu sama kita. Saya seringkali membuat ilustrasi seperti ini. Orang tua, dia bawa anaknya atau dia lepas anaknya berangkat ke New York. Usianya 3 tahun. Tapi tidak ditemani, pergi sendiri. Dilengkapi dengan semua dana uang, kredit card, ATM yang berlaku internasional, kemudian disertai map, GPS, bahkan alat deteksi supaya orang tuanya bisa nyaman selama anaknya dalam perjalanan sebelum sampai di tujuan yang sudah dikasih alamatnya kepada anak berusia 3 tahun itu. Seandainya itu orang tua adalah bapak atau Anda yang di sini, bisa nggak tidur nyenyak selama anak itu belum sampai? Seperti itulah Allah melepas kita ke dunia. Dia mau kita sampainya ke surga. Dia sudah lengkapi kita dengan Al-Quran semacam GPS atau map. Dia sudah lengkapi kita dengan alat pendeteksi, yaitulah sholat. Setiap waktu dia akan sapa kita, gimana perkembanganmu nak? Atau alat komunikasi ini, apa masalahmu sekarang? Di subuh tadi dia tanya, nanti di Jumat ini dia akan tanya lagi. Kemudian pokoknya kalau nanti kurang, bahkan setiap malam dia turun ke langit dunia cuma bilang sama kita, aku tahu kalian mungkin ada salah langkah, udah ngadu saja sama aku maha pengampun. Ada yang mau diminta, ada yang kurang, minta sama aku maha kaya. Apa yang mau kalian mintakan, sampaikan. Lihatlah betapa sebenarnya sholat itu adalah ruang. Coba kita salah tempat, kita mengira itu beban. Dan akhirnya kita putuskan alat komunikasi ini, akhirnya kita yang kehilangan jalan dalam hidup kita. Maka ini 2 alat sukses yang Allah sediakan dalam hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqah. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pasti mereka akan ikut. Tapi tempat yang dituju amat jauh dan terasa oleh mereka, maka mereka bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup tentu kami berangkat bersama. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ini ayat dalam surah At-Taubah yang menceritakan tentang orang munafik yang takut kali berangkat perang. Sama seperti penjelasan tadi, kita ingin sukses tapi tidak mau diatur Allah. Kita mau ngatur diri kita sendiri. Percayalah, orang yang diatur oleh dirinya sendiri, dia tidak akan pernah sampai kepada apa yang dia harapkan. Karena nafsu tidak pernah menginginkan kita sukses. Nafsu hanya menginginkan apa yang dia mau. Kalau dia sedang mau harta, maka dia akan ambil itu apapun caranya. Karena nafsu tidak kenal halal haram. Dia tidak peduli. Kalau harta itu ada di masjidlah dia kejar. Kalau harta itu ada di agama, maka dia menjadi orang yang sangat beragama. Dia tidak peduli itu. Kalaulah memang mendapatkan jabatan harus menjadi orang soleh, maka dia akan jadi orang soleh. Tapi itu hanya tangga-tangga mencapai apa yang dia mau. Itu kalau nafsu. Tapi seorang yang mereka mencari sukses itu kepada di jalan Allah, mereka tidak akan melakukan itu untuk tujuan dunia ini. Sehingga berada di puncak tertinggi di antara manusia sekalipun tidak akan pernah membuat dia puas dan juga senang. Karena dia tahu bahwa ini bukan hasil. Ini hanya cicilan kecil.
bahwa sebenarnya tujuan sejati kemanusiaanku adalah masuk ke dalam surga Allah. Sehingga kalau tiap malam aku sudah bisa bangun tahajud, itu bukan keluar biasaan. Saya mendengar seorang ustadz yang memberi tausiah yang sangat menyentuh hati. Ketika dia bilang, tidakkah kau perhatikan di saat kau tidur malam dan terbangun di malam itu, dan kau sholat sunnah, bukankah itu karena Allah mencintaimu, bukan karena hebatnya kau? Karena Allah lah yang menggerakkan hati kita. Karena berapa banyak orang yang terbangun, bahkan belum tidur, tapi dia tidak mau sujud. Tapi kau begitu nyenyaknya bangun, kemudian kau sujud. Kalau ditanya, kenapa? Tidak ada, cuma untuk membesarkan Allah saja, karena aku mencintainya. Tidak, Allah mencintaimu, maka dia bangunkan kau, maka dia benarkan kau bisa melaksanakan ibadah, maka dia bisa benarkan kita sholat Jumat. Ini bukan karena hebatnya kita. Lihatlah, ternyata dalam semua langkah hidup kita ada selipan-selipan cinta Allah sama kita. Ada berapa banyak pegawai di kantor kita? Coba catat, ada berapa muslim yang mereka tidak sholat misalnya. Kenapa? Allah mungkin tidak suka sama mereka. Karena kalau kebaikan itu datang dari Allah. Tapi kalau keburukan, kenapa Allah tidak suka? Karena dia masih memperturutkan nafsunya. Tapi kalau kemudian dia masih menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, menjaga kebaikannya, itu tanda bahwa kita sedang disukai Allah. Dan jagalah, syukuri nikmat sukanya Allah itu dengan terus berada dalam kebaikan ini, sampai akhirnya kita berpisah dengan dunia ini dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر